Heya, kembali lagi dengan gua di Setpiece Rumahnya Fans Sepak Bola. Tentunya masih edisi World Cup Qatar 2022. Kali ini kita akan spesial ngebahas preview Jerman melawan Spanyol. Ya, dan gua pasti nggak akan sendiri. Gue sudah kedatangan 3 narasumber sekaligus, yaitu dari Barca Bandidos, Spiltak Indo, dan Mas Riza Pahlevi. Ya, kita panggilkan nih langsung nih bintang tamunya. Oke, wah lengkap ini kayaknya nih. Dengan apa, udah kelihatan nih yang mana Spanyol, yang mana Jerman nih. Apa kabar nih Mas Adrian? Sehat? Mas Dos, Mas Riza? Aman Sehat, ya? sehat. Alhamdulillah, Aman, sehat. Gimana? Aman. Sejauh ini udah ngelewatin berapa partai Piala Dunia, Mas Adrian? Apa hanya nonton Waduh, Jerman? kayaknya kecuali yang jam 2 malam kayaknya ya. Kecuali yang jam 2 malam Kecuali aja jam 2 nggak semua nonton. nonton ya? Wos, Iya. mantap. Mantap. Mas Dos, Mas Riza? Sama ya? Kecuali hari ini kayaknya saya nih. Tadi kecuali jam hari 5 ini? sampai jam 8 tuh, agak telat. Oh, nggak ngelihat dong di Uruguay di obrak-abrik ya? Akhir-akhir doang. Di akhir-akhir gitu. Waduh, seru. Uruguay yang nggak ngapa-ngapain itu. Iya. Nah, buat teman-teman Setpiecer, sebelum mulai wajib nih follow sosmed 3 kawan kita nih ya. Ada di Twitter, ada Barca Bandidos, @barcabandidos. Kemudian Spiltak @spiltakindo ada di Twitter, IG, dan Spotify ya, Mas Adrian ya, betul ya? Ada. Ya, Dan betul. @riza.fahlevi ya. Ini ada di Instagram dan TikTok nih, teman TikTok kita nih. Siap. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman Setpiecer. Nah, mungkin pertama gue mau mulai dari Mas Adrian nih di Spiltak Indo ya. Kalau kita lihat kemarin hasil Jerman kalah 1-2 dari Jepang ya. Tentunya ini jadi pukulan awal lah bagi pemain-pemain Jerman. Karena kalau kita nonton match-nya sebenarnya Jerman punya peluang untuk unggul besar di babak 1 ya. Gitu ya. Waktu Jepang mainnya jelek menurut gua gitu. Bahkan di babak 2 pun waktu Jepang udah change the game gitu ya. Jerman tuh punya mungkin 2-3 kali big chances ya lewat Musiala, Gnabry, Gundogan gitu ya. Tapi memang perlu kita lihat Jepang berani banget ngepres dan membuat Jerman kesulitan ya. Nah, Mas Adrian sendiri gimana ngelihat kekalahan Jerman kemarin? Apakah ini ya sekedar bad luck atau memang sebenarnya pantas kalah? Karena udah 2 kali nih kalah sama tim Asia. Gua rasa kalau kali ini adalah mungkin positifnya di babak pertama sudah ada progres lah ya. Bisa mengendalikan permainan, meng-create peluang gitu ya. Cuman mungkin Hansi Flick agak terlalu gegabah kayaknya dalam mengantisipasi Jepang yang punya pemain cadangan yang bagus gitu kayak Minamino, terus juga Asano juga ya kalau nggak salah dari bangku cadangan juga. Ada Ritsudoan. Sehingga ketika menarik pemain seperti Ilkay Gundogan, akhirnya ketika Jepang ini membangun serangan, membangun tekanan, mencoba mengganggu ritme Jerman seperti sudah tidak punya ada alternatif pemain lagi gitu yang bisa mendikte permainan, yang ngatur temponya gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti Jepang tuh sebenarnya sudah menguasai pertandingan tuh udah setengah jam terakhir ya. Jadi ya pertandingan kali ini sangat disayangkannya adalah sebenarnya sudah di depan mata, cuman karena kesalahan sendiri, kurangnya pengalaman juga di banyak pemain Jerman kemarin. Nico Schlotterbeck ini baru kompetisi pertamanya dia bersama Jerman. David Raum juga, yang 2 pemain ini yang punya peran penting menjaga Asano ya di gol kedua. Jadi masih banyak sekali PR, masih banyak sekali masalah yang harus segera diselesaikan oleh Hansi Flick. Dan kekalahan ini membuat Jerman kayaknya agak sulit ya untuk Mas Adrian, tapi berarti artinya Mas Adrian mengakui bahwa ini murni adalah kesalahan taktik pelatih dan pemain ya, gitu ya. Artinya memang pantas kalah ya ngelihatnya, Mas Adrian. Ya, ketika tidak bisa mengontrol permainan, sudah pasti pantas kalah sih. Karena menurut gue sendiri, ketika tidak bisa mengontrol permainan itu udah efek domino.
menyerangnya jadi serba buru-buru, nggak terpikir dengan baik. Di lini belakang juga tiba-tiba komunikasi antar pemain juga jelek. Rudiger yang harusnya bisa jadi leader di belakang justru kehilangan konsentrasinya. Jadi begitu kehilangan kendali ya memang dari belakang ataupun di depannya juga jadi sama-sama kacau gitu. Ditambah lagi ya itu tadi pergantian pemain Jepang yang efektif bertolak belakang dengan pergantian Jerman yang aneh gitu ya, yang justru merusak ritme diri sendiri gitu. Jadi ya kalau dibilang pantas kalah sih ya memang pantas kalah karena harusnya menang gitu. Di babak pertama harusnya udah bisa kill the game lah bahasanya gitu. Benar. Tapi nggak ada efeknya dari tutup mulut sebelum pertandingan kan ya? Itu udah dipikirin baik-baik deh kayaknya. Soalnya babak pertama kan udah cukup mendominasi. Jadi gua rasa ini juga mirip kata Gundogan ya di setelah pertandingan laga, kayak pemain Jerman nih kurang ada kualitasnya lah gitu. Antar lini gapnya tuh kerasa banget gitu kata dia. Iya. Dan terakhir Muller diganti juga ya Mas Adrian ya, Muller ya. Iya, Muller diganti walaupun di pertandingan ini juga nggak begitu bagus, tapi kehadiran Muller di lapangan tuh sebagai sosok pemimpin gitu ya, sangat dibutuhkan pemain-pemain lain gitu. Jadi ketika pemain-pemain senior diganti sama pemain yang relatif masih junior lah ya semakin memperburuk keadaan lah, kurang lebih gitu. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Dos kemarin ngelihat Spanyol kan menang 7-0 ya lawan Costa Rica ya. Yang benar-benar menurut gua sih easy game lah ya. Sama sekali selama 90 menit kita bayangin Costa Rica nggak pernah nge-shoot. Ya kan? Tapi yang kemarin ke highlight juga adalah Gavi ya, mainnya tampil luar biasa gitu. Dan kalau gua nggak salah 1 gol 1 assist man of the match juga ya kan. Kalau dari perjalanan Piala Dunia ini kemarin udah main beberapa pemain muda, ada dari awal Bellingham, Musiala, Gavi. Ini menurut lu jelas ya, clear bahwa Gavi memang punya kualitas yang lebih baik dari dua kompatriotnya itu tuh. Lebih baik kayak biar masyarakat yang menilai aja lah. Yang penting kalau buat gue diakui udah sejajar sama Musiala sama Bellingham aja udah cukup. Karena yang bikin gue nggak terima banyak yang bilang Gavi ini siapa? Nggak tahu, kalah statistik. Gue nggak nemuin poin lebih baiknya. Ya udah, itu udah lihat sendiri kan di timnas mainnya kayak gitu. Dan penampilan pertama nyetak gol dari luar, pakai kaki bagian luar. Kan kita sama-sama tahu nyetak gol pakai kaki bagian luar kan sekarang kayaknya diangkat banget ya. Padahal dari zaman kuda juga udah banyak. Jadi paling enggak ya pasti penentuannya siapa yang lebih baik sih ada di partai besok. Tapi terus terang sih kalau gue pribadi belum tentu juga besok Gavi lebih baik dari Musiala. Karena kemarin di mata gue sih Musiala main lumayan bagus ya. Cuma mungkin emang sistemnya nggak works dan begitu seniornya pada keluar memang kentara sekali gitu. Karena kalau Piala Dunia sih bagi gue pribadi emang butuh senior ya, 1-2 itu nggak bisa dilepas semua pemain muda. Terus kalau kemarin dibilang easy game, tergantung juga sih Mas. Kalau menurut aku lebih bilang on plan semua. Wah. Sistemnya. Oh iya. Kalau Luis Enrique, sebenarnya kalau yang memperhatikan di Euro kemarin pun cara mainnya kan sama ya. Yang bahaya itu cuma satu. Kalau lawannya low block. Moga-moga si besok Jerman nggak low block. Apalagi mengingat kalau di Spanyol sekarang seniornya siapa Mas? Dos, Aspi ya? Sergio Busquets. Oh, Jordi Alba. Ya. Iya. Masih banyak Jordi nggak banyak juga sih Mas. Jordi Alba. Aspili itu hitung senior nggak ya? Aspili Kueta. Senior lah. Iya kan. Tapi Busquets ya yang ini ya, generalnya ya. Tapi lu sendiri berarti enjoy gamenya Gavi ya? Lihat kemarin main di ini ya. Oh, sangat enjoy Spanyol. Mungkin nggak tahu ya kapan terakhir main kayak gini. Even di 2010 pun tidak sebaik ini. Mungkin paling dekat 2012 ya, yang bisa main seenak gini. Dan semua pengganti itu jalannya mulus gitu Mas. Semua yang keluar diganti sama bagusnya gitu. Udah itu tuh udah cukup banget. Tinggal ya banyak faktor ya kalau buat juara dunia. Tapi menurut gue pribadi ini udah 9 sih nilainya. Tinggal masalah konsistensi dan luck aja. Gari ini 9 ini. Emang ini yang diharapkan sama Enrique di balik semua kontroversi. Kenapa si Anu nggak dipanggil? Kenapa isinya pemain Barca semua?
Iya. Ya karena yang belajarnya begini emang di La Masia, itu jawabannya. Cuman Iya, kan iya, orang iya. ngeliatnya kadang nggak gitu ya Mas ya, karena punya story di sana. Lah padahal kan negara lain juga banyak yang identik dengan klub tertentu, tapi kenapa nggak diangkat? Itu aja bedanya kan. Tapi kan semalam ada Asensio, udah dipasang Iya, ya kan. iya. Nah, Yang aman lah. yang dihujat sama klubnya sendiri mainnya jelek melulu itu kan. Ternyata bagus. Thank you Mas Dos. Nah, gue nyambung ke Mas Riza nih. Ngelihat performa Oke. Spanyol yang kemarin dominan banget lawan Costa Rica gitu ya. Tentu kayaknya tadi yang gue lihat kayaknya Spanyol sedikit lebih diunggulkan lah daripada Jerman di pertandingan besok. Tapi ya kita tahu lah yang namanya Jerman ya Jerman, nggak bisa diremehin gitu ya. Tim spesialis turnamen dari zaman kapan ya kan? Tim spesialis turnamen, punya materi pemain yang bisa dibilang bagus lah. Gitu. Nah, menurut Mas Riza sendiri, apa sih titik lemah Spanyol yang kira-kira bisa dimanfaatin Jerman besok? Kalau tadi Oke, Mas Dos kan bilang yang bagus-bagus tuh. Kalau Mhm. menurut Mas Riza apa kira-kira celahnya nih? Oke, kalau lihat dari permainan Spanyol kemarin sih, saya setuju lah. Itu lawannya nggak banget, biasa aja. 0 shot on target itu biasa aja. Dia cuma diunggulkan sama kipernya yang terkenal, tapi kipernya juga kebobolan 7 gol. Yang Nafas ya? pertama, terus juga mungkin kelemahan Spanyol nanti ketika melawan Jerman, ada Jerman kan mainnya cepat. Jadi Iya. gue tahu Hansi Flick waktu di Bayern tuh mainnya cepat banget. Dia bisa mengimbangi legacy yang ditinggalkan dari Pep Guardiola. Apalagi mainnya lebih cair. Gue kemarin lihat Jerman sebenarnya mainnya enak. Apalagi di babak pertama sampai menit ke-70-an tuh enak mainnya. Yes. Apalagi jenderalnya itu Joshua Kimmich tuh keren banget. Cuman Jerman tuh kehilangan Toni Kroos menurut gue, yang pensiun di tahun kemarin. Itu doang. Itu. Karena Joshua Kimmich diduetkan sama Kroos, terus ditambah Gundogan itu udah keren banget. Jadi Kai Havertz baiknya diistirahatkan dulu, dimasukin Muller sebagai second striker. Nah itu kan Jerman kan biasanya main fast line kan. Jarang-jarang dia pakai striker murni ketika setelah Klose pensiun, jarang dia pakai striker murni. Nah jadi Jerman main dengan dari tengah ke depan tuh mainnya cepat, 1-2-nya bagus, kontrol bolanya bagus, passingnya apalagi. Terus mungkin yang akan jadi titik lemah Spanyol adalah Spanyol ketika di tengahnya itu Busquets, mainnya lambat. Dia lama mengalirkan bola. Beda kalau yang main di tengah itu misalkan Koke, dia Koke agak lebih seger. Dia lebih cepat ngalirin bola. Tapi kalau Busquets itu agak lama. Nah mungkin itu bisa diimbangi kalau Busquets sama Pedri disimpan sebagai pos gelandang bertahan berdua. Biarin Gavi jadi attacking midfielder. Nah jadi tengahnya jadi masih ada backup 2. Kita ketahui bahwa Pedri sama Gavi, apalagi di Barcelona, dua-duanya suka maju. Makanya sekarang Barca mainin De Jong kan sama Busquets di tengah. Itu lebih supaya bertahan, lebih bertahan. Karena Busquets secara stamina, kita lihat umurnya udah nggak muda lagi. Stamina udah jauh menurun. Nah itu titik lemah Spanyol mungkin ketika lawan Jerman nanti ada lini tengah. Karena lini tengah Jerman tuh keren banget menurut gua. Itu sih. Gue sepakat tuh, Kimmich kayak kekurangan partner ya, Mas Riza ya? Betul. Iya. Walaupun memang kemarin pas ada Kroos juga tetap kalah, tapi enak mainnya. Enak gitu. Itu sih mungkin titik lemah Spanyol nanti ada di lini tengahnya ketika dia cuma masang Busquets sendiri, biarin Pedri sama Gavi nyerang. Itu titik lemah di tengah, tapi untuk Jerman titik lemahnya tetap ada di lini pertahan. Terutama di sisi kiri di David Raum itu masih muda banget kan. Dia itu lawan Jerman dia keteteran di serangan balik, wah Allah. Dia lebih nyerang karena memang Hansi Flick kan dia mainin wing kan. Berarti bisa diincar sama Ferran Torres tuh ya? Ya, Ferran Torres kadang juga main kurang bisa menggocek-gocek sih sebenarnya. Cuman dia lebih main maju ke depan balik lagi ke belakang. Dibantu sebenarnya ada Jordi Alba yang bisa passingnya tuh keren banget emang. Itu sih titik lemahnya antara kedua tim menurut gue itu. Siap. Nah, Mas Dos, gue nyambung nih kalau kita tahu Enrique kan punya beberapa opsi pemain yang bisa dipasang di lini depan ya. Itu ada kalau kemarin ada Ferran Torres, Olmo ya. Kemudian Asensio gitu ya. Nah, di bench kita tahu juga masih banyak sebenarnya, ada Morata, ada Ansu Fati, kemudian ada Sarabia ya, kemarin sama sekali nggak main, ada Nico Williams. Nah, ngelihat Jerman yang kemungkinan besok kalau feeling kita pakai high defensive line ya, garis pertahanan agak tinggi, siapa pemain menurut lo yang besok kira-kira pas nih Mas Dos kalau lawannya Jerman? Masih the winning team kok. Masih the winning team. Masih sama ya? Masih sama. Karena memang dibutuhkan yang cepat
Dan kalau dibilang Busi lambat, menurut aku sih itu disclaimer. Kalau gerakan nanti tuh bedakan lari lambat sama mengalirkan bola lambat itu beda. Kalau dibilang lari lambat, aku bukan setuju lagi. Dari dulu nggak pernah cepat. Silakan cek dari 2008. Nggak pernah cepet, nggak pernah. Lambat banget. Kalau mau lihat aliran bolanya itu gampang. Kalau nonton Spanyol, apalagi kayak kemarin. Coba di rerun, dihitung deh. Tiap pemain ada nggak yang pegang bola sampai 4 detik. Itu sama kayak Hansi Flick waktu juara 6 gelar itu. Ya begitu. Cuman tidak sekompak dan tidak sepowerful Hansi Flick lah. Karena usia dan Bayern itu kan kalau aku perhatiin keker gitu ya. Pemainnya tuh kuat, dihantam lah istilahnya. Kalau Spanyol kan emang ya kayak kurang keker aja sih Mas. Tapi kalau ditanya line up yang paling bagus, udah pas itu. Memang benar aku mengakui kok. Kalau sampai si Gundogan sama Kimmich itu bisa ngepres Busquets, itu luar biasa bahaya Spanyol. Itu sangat luar biasa. Makanya benar kenapa Rodri yang ditaruh di belakang itu, supaya Rodri itu menurut aku bisa naik lebih dekat ke perannya Busquets. Kalau misalnya Busquets salah-salah, ada Rodri yang biasa main di posisi itu. Kalau CB biasanya dari nama yang ada, kan nggak ada yang bisa main di titik itu. Tapi nggak usah kaget kalau tiba-tiba besok yang diganti sama Enrique posisinya Rodri. Rodri ditaruh di posisinya Busquets itu juga bisa. Iya. Ada opsi itu ya. Ada opsi itu ya. Iya, bukan Koke yang dipasang tapi Rodri ditaruh di situ. Oke. Jadi Mas Dos sebenarnya agak setuju sama Mas Riza bahwa pertarungannya besok ada di lini tengah nih ya. Benar, dan titik lemahnya Busquets. Aku cuma nggak setuju kalau dibilang Busquets lama ngalirin bola. Enggak, tapi kalau lambat, super lambat, bukan lambat lagi. Ini gue baru tahu nih ada 2 definisi nih, lambat orangnya, larinya, tapi fluid ya. Tapi fluid tapi begitu gitu pegang kan. bola, dia tuh udah tahu mau ditaruh di mana. Kalau nggak percaya, dihitung aja deh. Begitu dia pegang bola berapa lama, berapa detik. Ada nggak sampai 5 detik? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena basicnya La Masia kan emang di titiknya DM itu. Jadi sebenarnya kunci dari permainan La Masia itu di DM. Jadi kalau DM udah sukses di situ, tuh nggak mungkin lelet ngoper bola tuh nggak mungkin. Karena itu kunci bangun serangannya di situ. Tapi kalau lelet larinya, pasti lelet aku jamin. Karena mainnya deket-deket dari 10 tahun yang lalu ya, udah lelet ya. Bedanya kalau sekarang kan di Barcelona, sorry ya kalau agak ke Barcelona karena dia pemain Barcelona. Itu dia antar Barcelona sekarang jauh Mas jaraknya. Perhatiin aja semalam kan Spanyol nggak jauh jaraknya. Iya. Itu makanya Busquets nggak ketahuan leletnya karena jaraknya nggak jauh. Jaraknya deket-deket ya. Iya. Itu. Oke, menarik. Nah, tadi di-mention sebenarnya sama Mas Dos nih, Mas Riza. Gue mau nyambung ke Mas Riza ya. Yang menarik kemarin kan kita tahu Rodri ya ditarik ke jadi back tengah gitu ya. Padahal kalau gue nggak salah Spanyol masih punya Pau Torres, Eric Garcia nah, menurut lu besok nih Mas Riza, tadi kan Mas Dos sudah ngomong ya. Menurut lu besok benar gak sih Rodri akan tetap dipasang di back tengah ya? Ya akan tetap dipasang di back tengah. Dan kenapa sih kira-kira selain tadi alasannya Mas Dos ya, apakah memang Enrique nggak percaya si Pau Torres sama Eric Garcia ya, atau sebenarnya ini mau dibuat Barca sentris di tengahnya, ada Gavi, Busquets dan Pedri. Aduh. Kan Enrique banget nih gitu loh. Betul. Ya, kan? Barca sentris ya. Iya. Ya, kemungkinan sih menurut gua Rodri masih ada sebagai back ya, karena kita ketahui penggantinya Eric Garcia dan Pau Torres itu oke lah Pau Torres ada pengalaman jam terbang kemarin ya di Olimpiade di Euro dia main. Tapi kalau Eric Garcia di Barca aja masih naik turun. Terus secara pengalaman di timnas belum ada. Belum terlalu jauh lah. Jadi menurut gua keputusan tepat Enrique memasang Rodri sebagai center back. Cuman memang ketika memang udah si Joshua Kimmich sama Gundogan bisa ngacak-ngacak nanti di pertandingan nanti di lini tengah, baiknya Rodri dimajuin ke depan. Nah, penggantinya itu menurut gua tetap si Eric Garcia. Kenapa? Karena Pau Torres mirip permainannya sama Laporte. Itu sih. Kita kan sama-sama kidal kan, kaki-kaki kiri. Jadi itu pilihan dua itu harus tidak boleh. Jadi menurut gua nggak baik lah main bareng. Jadi ketika Spanyol udah nguasain pertandingan bisa itu ya naik ya. Bisa. Rodri ya. Supaya nggak lini tengahnya nggak kalah-kalah banget lah. Karena Gavi gue lihat kemarin permainnya oke lah main di tengah tapi lebih banyak nyerang. Itu Busquets kebantu main cepatnya itu karena Pedri-nya mau turun. Yes. Beda. Kalau Gavi beda ya Gavi ya. Beda. Kalau Gavi-nya di Barca sama Gavi-nya di Spanyol beda.
Gavi-nya di Barca dia disuruh main gerusak-gerusuk, main sebagai attacking midfielder yang kesana kemari. Tapi kalau di Spanyol gue lihat mainnya lebih tertata. Enrique tepat menempatkan Gavi sebagai attacking midfielder yang naik turun tapi nggak gerusak-gerusuk. Jadi ada space lah buat Busquets itu ngasih aliran bola ke Gavi gitu loh. Beda banget sama di Barcelona. Itulah keuntungan Spanyol, masang Busquets yang dua di depannya itu mau turun. Bahaya banget kalau dua itu nggak mau turun, habis sudah terlibat. Oke. Nah, gue balik lagi ke Mas Adrian nih, ya. Kalau besok seandainya nih, Mas Adrian, seandainya Jerman kalah dari Spanyol, kemudian Jepang menang lawan Costa Rica, kita tahu kan artinya dipastikan Jerman nggak lolos ke 16 besar, gitu. Di tahun 2018 di Rusia kita tahu juga nggak lolos karena kalah bersaing waktu itu sama Meksiko dan Swedia, gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat skuad Jerman saat ini cukup bagus dan memang ya didominasi pemain-pemain Munchen ya. Diasuh juga pelatihnya bekas pelatih Bayern Munchen gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Adrian sendiri ada yang salah nggak dengan generasi Jerman belakangan ini? Apakah kualitasnya benar-benar menurun setelah mereka juara tahun 2014 atau gimana Mas Adrian? Waduh, ini berat juga ya pertanyaannya ya. Tapi karena gue udah ngelihat dari ngikutin Jerman dari ya paling ngikutin banget dari 2010 ya. Sebenarnya dari di 2010 pun pemain Jerman bisa dibilang nggak begitu terkenal ya. Kayak ada Arne Friedrich yang main di Jerman di Hertha Berlin kalau nggak salah. Ada Per Mertesacker yang main di Werder Bremen, Mesut Ozil masih main di Bremen, Khedira masih main di Stuttgart. Jadi gimana ya? Itu tetap Jerman ya memang identitasnya lebih ke tim gitu ya, bukan ke pemain mana yang paling menonjol. Cuman karena ada generasi emas ya, ada Mats Hummels, Neuer, ya tadi Khedira, Ozil. Jadi ya jadi apa namanya, gap-nya tuh jadi berasa banget lah gitu. Padahal kalau menurut gue pribadi, skuadnya Jerman masih bagus, walaupun ya sudah pasti nggak sebagus generasi emas ya, namanya juga kan generasi emas berarti kan memang spesial gitu ya. Tapi untuk sekadar lolos dari fase grup sih harusnya bisa gitu. Jadi kalau gue bilang sih ini lebih ke arah Joachim Löw tuh agak terlalu lama dipertahankan. Jadi suksesi pelatihnya ini agak mandek, sedangkan Hansi Flick di Bayern itu luar biasa karena juga kan di Bayern ada David Alaba, ada Alphonso Davies, ada Thiago Alcantara, di depannya ada Robert Lewandowski gitu. Yang dimana ini posisi-posisi yang di timnas Jerman ini kurang, bek kiri kurang, striker kurang, playmaker murni kurang. Jadi Hansi Flick juga nggak bisa semaksimal ketika di Bayern gitu, nyusun strategi, gimana dia nge-approach ke pertandingan. Jadi banyak ya bisa dibilang batasan-batasan di tipikal pemain ya. Tapi kalau dari secara kualitas pemain menurut gue masih bisa bersaing gitu sih. Harusnya di atas kertas. Ya jangan dibandingin sama Golden Generation lah gitu ya. Tapi masih oke secara kualitas. Pasti beda lah. Bener. Tapi Mas Adrian tahu kan Golden Generation mana yang nggak juara? Tahu nggak Mas Riza? Belanda. Mana tuh? Tebak apa? Nggak tahu deh. Belgia. Inggris. Apa? Inggris Mas Dos. Iya. Kalau itu kan langganan nggak juara ya Bang? Tapi kan Golden Generation-nya panjang tuh, berapa tahun? 10 tahun tuh, ya kan? Nah, terakhir dong gue pengen nanya nih ke Mas Adrian, Mas Dos, Mas Riza, klise nih, ya. Prediksi lu jalannya pertandingan dan skornya. Gue mulai dari Mas Dos. Kalau skor mesti gue duluan ya, kalau Mas Reja yang pegang, heran gue. Mas Dos, jalannya pertandingan dulu, menurut lu gimana? Jalannya pertandingan, gue masih optimis Spanyol bisa menguasai pertandingan sedikit lebih banyak daripada Jerman. Mungkin 55-45. Oke. Skor berkaca ke yang sudah-sudah 1-0. 1-0 Spanyol ya? Oke. Mas Riza? Oke, jalannya pertandingan pasti sengitnya di lini tengah menurut gua, tapi kemungkinan 50-50 karena Gundogan sama Kimmich hampir match banget, mainnya enak. Cuman kelemahannya nanti bisa diantisipasi ketika Alba yang ditarik, Balde yang masuk karena dia mainnya gerusak-gerusuk
larinya cepet banget. Dia bisa menembus 2-3 lini. Jadi dari lini depan ke tengahnya itu dia bisa lewat. Secepat itu dia lari. Ya mirip-mirip sama siapa? Alphonso Davies lah ya. Cuman masih muda. Nah, itu menurut gua di lini kiri menjadi super sub yang bisa diandalkan oleh Spanyol. Dan prediksi gue kurang lebih 3-2 buat Spanyol. Bos, banyak gol ya. Nah, siap. Kalau Mas Adrian? Kurang lebih mirip ya. Spanyol pasti menguasai pertandingan, Jerman berusaha untuk bikin counter attack cepat ya. Mungkin di sini yang agak berbeda mungkin ya. Mungkin di posisi bek kiri atau di posisi striker mungkin Jerman akan berani bermain beda karena ya harus ada perbedaan dari pertandingan kemarin yang gatot banget tuh. Di babak kedua bek kiri jelek, striker kayak Havertz jelek sepanjang pertandingan gitu. Dan ini kan laga yang harus menang ya. Jadi menurut gue mentalitas Jerman harus sudah ke arah nothing tulus lah. Yang penting punya niatan untuk bikin perubahan dari match sebelumnya gitu sih. Tapi kalau harus prediksi skor agak sulit, tapi biasanya kalau Spanyol ketemu Jerman memang tipis-tipis. Karena gue pendukung Jerman ya berusaha optimis lah 1-0 untuk Jerman. Sip. Tenang Mas Adrian, terakhir kali gue nge-host dan bintang tamunya adalah Mas Dos. Dia salah, kalah timnya. Nah. Lawannya baju putih juga lagi. Sekalian aja. Oke. Nah, sebelum kita berakhir nih, gue ingetin buat teman-teman set piece yang udah join Liga Fantasy World Cup kita, yang saat ini pesertanya kalau bisa dibilang di Indonesia paling banyak, ya di Fantasy World Cup kita. Jangan lupa ngelengkapin persyaratan dan ngisi form, karena mulai besok itu sudah mulai pengumuman match day winner, match day 1, match day 2, match day 3 ya. Setiap match day ada pemenangnya. Gitu. Dan jangan lupa ngisi form, karena kalau lu nggak ngisi form, nggak ngelengkapin persyaratan, walaupun poin lu tinggi, nanti dibatalin sama admin. Ya. Nah, sekali lagi thank you Mas Dos, Mas Adrian, Mas Riza udah ikutan join di set piece. Thank you waktunya. Kita lihat pertandingan besok ya. Spanyol atau Jerman ya. Semoga pertarungannya sengit dan ya dua-duanya lolos lah, biar seru. Masa Costa Rica yang lolos. Ya kan? Thank you ya. Makasih. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.